lagi kita bertemu dalam perkuliahan metode statistika. Nah, kali ini adik-adik kita akan memanfaatkan aplikasi Excel dalam menentukan probabilitas suatu kejadian. Nah, dalam simulasi kali ini kita akan mensimulasikan pelemparan dua buah dadu. Oke, pertama kita buat dulu ya percobaannya. Dadu satu, kemudian di sini ada dadu dua. Kemudian misalkan kita tertarik pada berapa sih probabilitas munculnya jumlah mata dadu 5, misalkan seperti itu ya. Kita buatkan di sini kolom jumlah mata dadu. Mata dadu itu kan ada 6 ya. Kita bangkitkan menggunakan bantuan fungsi rank between. Ya, rank between artinya membangkitkan suatu bilangan antara yang nilai batas bawahnya berapa dan batas atasnya berapa ya. Karena ini dadu ada satu, yang terkecil adalah 1 dan terbesar adalah mata dadu. Enter. Kita jumlahnya berapa sekarang, tinggal artinya apa, pada percobaan pertama itu ya, kita lihat percobaan pertama misalkan setelah dilemparkan dadu satu itu ada mata dadu 1 muncul 1, mata dadu 2 itu 3, sehingga jumlah mata dadunya adalah 4. Nah, kita akan coba lakukan ini sebanyak 10 kali. Oke, coba ya. Kita akan coba dulu menghitung ya berapa percobaan yang terjadi dengan memanfaatkan fungsi count. Ya, nanti akan membantu mempermudah menghitung probabilitasnya nanti. Oke, berarti count, nah ini ya dia. Oke, yang lebih cantik kita buatkan dalam bentuk tabel ya. Oke. Kemudian kita akan lihat ya. Kita lihat. Nah, ruang sampelnya adalah ruang sampelnya dari pelemparan dua buah dadu. Yang terkecil adalah kan 2 ya. Nah, mata dadu 1 jumlahnya 2. Kemudian berikutnya 3 sampai 12 ya. 12 artinya jumlah mata dadunya adalah 12. Oke, kita hitung frekuensi. Berapa sih mata dadu 2 dari 10 percobaan, berapa kali mata dadu 2 muncul itu. Nah, kita akan memanfaatkan fungsi count if. Fungsi ini akan menghitung berapa jumlah dadu muncul sesuai dengan kriterianya. Kita ini kolom D ya, dan menggunakan G3 ya sebagai kriterianya ya. Artinya adalah menghitung banyaknya atau munculnya angka jumlah mata dadu 2 dalam kolom D.
kita itu probabilitas kita sebut sebagai probabilitas percobaan ya, hasil percobaan ini dengan banyaknya frekuensi dibagi total frekuensinya. Oke, kenapa error? Ternyata ini kan berubah ya, sini F2 nya ini. Kita kunci di sini ya dengan menggunakan tombol F4. Enter. Kita tarik ini sehingga mulai ini ya. Kalau kita ngecek apakah ini benar atau tidak, kita coba saja cek total peluang ya. Kalau berdasarkan aksioma peluang itu kan total peluang adalah 1. Nah ini benar ya, total peluang 1. Kita lihat saja. Sekarang kita lihat seperti apa grafiknya ya. Kita gunakan lebih bagus tampilannya, kita lihat ya. Wah, keren sekali sekarang. Kita lihat seperti ini ya, chartnya seperti ini. Nah kita coba kita buat juga antara dengan probabilitas kontrol sama deh. Nah biar cantik. Oke, seperti ini probabilitas percobaannya. Kalau kita perhatikan secara teori ya, kalau kita ngomongin teori ya, kalau kita dapatkan soalan berapa probabilitas munculnya jumlah matahari 2 ya. Matahari 2 ada 1 kan dari ruang sampelnya ya. Ruang sampelnya kan mulai dari 2, 3, 4 sampai 12. Total ruang sampelnya ada 36. Secara teori kalau kita hitung probabilitas mendapatkan jumlah matahari 2 kan 1 dibagi 36 ya. Kita akan coba ya, kita copy ini. Kemudian sini probabilitas teori ya, teoretikal secara teori. Theoretical probability ya. Ini kan 2 yaitu kan diperoleh dari angka dadu 1 muncul mata dadu 1, dadu 2 muncul mata dadu 1, sehingga jumlah mata dadunya adalah 2. Berarti 2 nya 1 saja, berarti 1 dibagi 30. Nah, dan yang 3 itu adalah 2 dibagi 36. Dari mana dapat 2 ini? Nah, agar memudahkan memudahkan perhitungan. Nah, coba aja kalau lupa ya, dibuat saja ruang sampelnya, tabelnya itu ya, sehingga ditabulasi oleh ruang sampelnya seperti apa, jumlah matahari 3 berapa kali muncul. Nah, ini kemudian 3 dibagi 30. Nah, 36 itu artinya bagi jumlah mata dadu 6 ada 5, kemudian 36 3 dibagi 36. Seterusnya ya, kita lakukan sampai 12. Ini secara teori ya, probabilitas mendapatkan jumlah matahari 2 adalah 0,027 sekian. Nah seterusnya ya.
Kalau kita lihat ya ternyata berbeda ya. Kenapa bisa berbeda? Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Ternyata melalui 10 kali percobaan ternyata probabilitasnya berbeda dengan secara teori dia. Nah, kita akan mencoba mensimulasikan atau kita lagi dulu ya, kita buat dulu grafiknya ya. Seperti ini biar lebih cantik. Nah ini secara teori ternyata berbeda sekali ya, grafiknya berbeda sekali, diagramnya berbeda sekali ya. Sekarang apa yang kita lakukan adalah mencoba bagaimana jika banyaknya percobaan kita naikkan gitu ya. Kita lakukan percobaan itu sampai ribuan gitu ya. Apa yang terjadi dengan kita lihat ya apa yang terjadi dengan probabilitas percobaan ini dan diagramnya ya, apakah hasilnya nanti apakah masih tetap jauh secara teori, nilainya jauh dari secara teori atau tidak. Kita lihat kita buat sampai ribuan ya. Nah, bagaimana percobaan itu dilakukan sampai ribuan, sampai 1.700 ya. Berapa percobaan? 1.699 percobaan. Kita lihat kalau dilihat dari grafiknya kan sudah sangat mendekati ya secara teori probabilitas percobaan. Secara teorinya kita lihat grafiknya hampir mirip sekali ya. Kita lihat sekarang nilai peluangnya. Untuk yang 2 0,03 ya sudah mendekati ya, 0,03 di sini yang secara teori 0,27, 0,3 0,057 0,55 sangat sudah mendekati ya. Nah ini menunjukkan bahwa ketika percobaan itu dilakukan sampai tak terhingga ya, maka nilai probabilitas percobaan akan sangat mendekati nilai yang sebenarnya ya. Secara teori kalau kita kaitkan itu ada kaitannya dengan teorema limit pusat, juga dengan teorema the large number, law of the large number ya. Semakin besar percobaan kita, maka nilai akan diperoleh akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya ada secara teori ya. Kita lihat kalau kita naikkan, mungkin coba kita lihat ya, coba kita naikkan lagi sampai 2000 ya, apa yang terjadi. Kita lihat kita tambah 2000 ya. Oke, 2000 sudah sangat mendekati lagi ya. Kalau itu dilakukan sampai tak hingga, maka akan sangat mendekati nilai teorinya ya. Kalau probabilitas jumlah mata ada 2 itu akan mendekati 0,027 ya, 0,31. Sama halnya seperti ketika kita melempar koin ya, yang kemungkinan adalah angka dan gambar. Kalau secara teori probabilitas mendapatkan angka itu kan setengah. Tetapi kalau kita lakukan 10 kali percobaan ternyata belum mendapatkan setengah itu ya. Kenapa bisa demikian? Nah ini akan menjawab pertanyaan besar mengenai benarkah probabilitas mendapatkan angka dalam pelemparan koin itu adalah tepat setengah. Nah kalau kita simulasikan seperti tadi,
maka akan ketemu ternyata setelah melakukan 10 kali percobaan ternyata tidak tepat setengahnya. Tetapi seiring banyaknya percobaan itu dilakukan semakin banyak, ya, semakin besar, maka nilai peluangnya akan mendekati teorinya, yaitu setengah. Nah itu pemanfaatan Excel dalam menentukan probabilitas suatu kejadian. Jadi dari simulasi tadi adik-adik bisa mengetahui ya kalau berapa probabilitas suatu kejadian, ya, untuk percobaan pelemparan 2 buah dadu berapa hasil peluangnya. Kemudian kita juga belajar tadi, kita berhasil mensimulasikan, ya, bahwa ternyata probabilitas percobaan tidak selalu sama dengan secara teori, ya. Teorinya misalkan mendapatkan 0,07, ternyata percobaan berbeda, tetapi seiring penambahan percobaan maka nilai probabilitas percobaan akan mendekati probabilitas secara teori. Nah, jadi untuk kali ini cukup sekian dulu simulasi Excelnya. Kita lanjutkan pada video berikutnya.